Itu ada aturannya sekarang, nggak kayak dulu masuk. Sekarang ada tasrih. Jadi tasrih itu, tanpa tasrih itu kita terlambat 10 menit nggak bisa masuk. Jadi harus on time. Jadi kita yang nunggu lebih dari waktu yang kita ditentukan itu udah bisa berapa masuk. Lama waktu dikasih kita? Setengah jam. Setengah jam sekarang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Assalamualaikum. Ya Nabi Allah. Assalamualaikum. Ya Habibullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya mengetahui apa kabar sahabat, semoga sehat selalu dan mudah-mudahan dalam lindungan Allah SWT. Sahabat, kami saat ini berada di Masjid Nabawi dan kami akan mengadakan ziarah dalam, namanya ziarah dalam atau ziarah di seputar Masjid Nabawi ini. Ada apa aja? Kita ikuti ya. Nah sahabat, saya sudah bersama jamaah kami yang kebetulan baru semalam tiba dari tanah air dan sekarang sudah berada di kota Madinah Munawwarah, dan kami sekarang akan mengadakan ziarah di Masjid Nabawi dan sekaligus memberikan salam kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Semoga para sahabat dimanapun Anda berada, Anda juga bisa mendapatkan kesempatan untuk datang berziarah ke makam baginda kita Muhammad SAW, sekaligus bisa sholat di Raudah. Amin ya rabbal alamin. Nah, coba kita dengar seperti apa penjelasan daripada Ustadz kami ini. Jam 10 untuk bapak-bapak jam 1 siang. Jadwal tasrihnya jam 10 pagi, tapi sebelum jam 10 sudah dari sini kita. 30 menit sebelum jam 10.30 sudah ada di sini antri. Ziarah keliling Madinah. Jadi 2 hari dari sekarang sekarang di sini. Ya, tanggal 7. Itu ada aturannya sekarang, nggak kayak dulu masuk. Sekarang ada tasrih. Jadi tasrih itu, tanpa tasrih itu kita terlambat 10 menit nggak bisa masuk. Jadi harus on time. Jadi kita yang nunggu lebih dari waktu yang kita ditentukan itu udah bisa berapa masuk. lama waktu dikasih kita? Setengah jam. Setengah jam sekarang. Bisa sholat duha, sholat sunat. Jam 7, perempuannya jam 7, Jam 10. laki-laki. Enggak, bukan lagi jadwal kayak dulu, enggak. Jam 10. Perempuan 10 sampai 29. Kita nggak bisa ini lagi. Aturannya ada di ini. Kalau laki-laki Laki-laki jam 1 siang sampai 1 dia 1.30. 1.29. Oh 1.29. Iya. 30 sudah keluar. Iya. barangkali Pak Ustaz kalau dikasih masuk grup Ya. supaya kita tidak Ya, ambil. udah. Nanti satu-satu dulu. Iya, betul. Satu-satu diumumkan supaya tidak numpuk. Iya. Saya terus update. Ya. Pak Ustaz Yusuf terus update informasinya. Apa ini kan? Ya, ini ada 3. Kalau 3-3-nya lupa ini suruh aja pulang ke Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian, Duhur Rahman, Lupa langsung suruh pulang. insya Allah masalah tasrih itu kita harus tepat waktu. Jadi pintu 37. Kalau kita lambat tidak dikasih kita masuk, ya. Sudah berbaris di sini nih. Iya, insya Allah. Ya. 9.30. Itu nanti udah sholat duha. Sholat duha di dalam, Bu. Di dalam. Di dalam. Di Raudah. Sebaiknya barangkali Iya, Raudahnya sholat duha aja di Raudah. Iya. sudah bisa. Jadi sahabat, coba kita lihat saudara-saudara kita yang sudah mendapatkan kesempatan untuk datang berziarah di Raudah, dan syukur alhamdulillah, dan giliran kami insya Allah sebentar lagi. Jadi dan di sini benar-benar memang sangat disiplin memang. Jadi kalau kita mau masuk itu ya seperti itu. Jadi kita disuruh berbaris satu-satu ya seperti itu, Bu ya. Kita berbaris seperti itu. Kalau tidak berbaris tidak dikasih masuk, ya. Jadi ingat waktu kelas 1 SD kayak gitu deh. Ya. Nah, ini coba. Ini sudah mendapatkan kesempatan ya, dan itu pemeriksaan terakhir. Dipastikan jumlahnya sama, ya, baru boleh masuk. Jadi benar-benar saat ini sudah ketat sekali, udah ketat, Bu ya. Jadi makanya di sini aturannya harus tepat waktu. Disebut jam 10, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kapan lebih ya? Iya. Ditolak ya. Coba lihat berapa banyak ini orang-orang yang tidak bisa masuk karena ini tidak ada tasrih. Ya. Ini mereka ini. Iya.
Dan di dalam sudah tidak berdesak-desakan, begitu dibuat aturan ini di dalam tidak berdesak-desakan lagi. Lihat seperti ini ya. Ya. Jadi berbaris seperti ini. Mari kita ke sana dulu. Kita ke sana dulu ya semua ya. Sini. Kita sekarang akan menuju ke Masjid Gamama. Insya Allah di sana kita akan menapaktilasi sejarah yang mana kaum muslimin pada waktu itu merasakan terik dan panasnya. Tapi pertama kita akan memberikan dulu salam kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW dari luar sini ya. Salam dulu sebelum kita berbuat aktivitas di Madinah. Adab-adabnya itu kita salam dulu. Karena tadi malam itu jamaah Rahman capek. Jadi biasanya saya begitu sampai di hotel, saya suruh bersih-bersih, saya bawa langsung ke ziarah. Kita bertamu ke Bapak. Sebelum bilang assalamualaikum dan depan pintu. Salam dulu ya. Bisa terangkan yang lain. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Assalamualaikum. Ya Nabi Allah. Assalamualaikum. Ya Habibullah. Assalamualaikum. Ya Safwatullah. Ya Safwatullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Khatamun Nabiyyin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Abu Bakar As-Siddiq. Assalamualaikum. Ya Musyiral Islam. Assalamualaikum. Ya Faruq. Assalamualaikum. Ya Umar Ibn Khattab. Kita hadap sana. Di sana Utsman bin Affan di sana, kuburannya di Jalan Terbakti. Oh ya. Assalamualaikum. Ya Thalitha. Al-Khulafaur Rasyidin. Sirajul Jannah. Assalamualaikum. Ya Dzinurain. Assalamualaikum. Ya Fatimatu Zahra binti Rasulullah. Assalamualaikum. Ibrahim bin Rasulullah. Assalamualaikum. Ya Zaujati Rasulullah. Assalamualaikum. Imam Malik. Assalamualaikum. Imam Nafi. Assalamualaikum. Ya Ahli Diyar. Ya Ahli Al-Baqi. Al-Gharqad. Allahumma ghfir lahum. Warhamhum. Wa'afihi. Allahumma akrimna walahum. Insyaallah dimuliakan Allah SWT. Di depan kita ini ada kubah hijau. Di kubah hijau ini ada rumahnya Sayyidina Ali dan Fatimah Zahra. Ya. Dulu di bawah tahun 2000 saya bisa mengantar ibu langsung masuk ke dalam sejarah Raudah atau sejarah makam Rasul. Sekarang tidak bisa. Dan bisa kapan saja, dari pagi sampai malam bisa. Sekarang aturan terakhir ini kita harus diberi kartu. Kartu itu kita ditentukan jadwal sejarah kita. Kalau bisa terlambat 10 menit dari jadwal itu tidak bisa masuk. Jadi mudah-mudahan kita bisa tepat waktu nanti, tepat waktu sebelum bagi ibu-ibu sebelum jam 10 menit atau 15 menit sudah kita kumpul di pintu 201. Terus kemudian bapak-bapak selesai zuhur jangan pulang makan dulu, langsung kita kumpul 201. Nanti sudah saya pesan restorannya jangan tutup sebelum kami selesai. Insya Allah tidak ketinggalan restorannya. Dan mudah-mudahan restoran kita sudah pesan jangan sampai kekurangan. Jadi harus lebih. Kalau tidak saya berhenti saya bilang gitu. Nah, kemudian di bawahnya ini makam Rasulullah. Sebelah kanannya itu khalifah yang pertama siapa? Umar Abu Bakar As-Siddiq.
sebelah kanannya lagi Umar bin Khattab. Ya. Kemudian pintu yang pertama dari masjid itu yang pertama. Nah, sebelah kanannya lagi pintu nomor 2 namanya pintu Abu Bakar. Terus pintu nomor 3 namanya pintu Umar bin Khattab. Pintu Babu Salam keluar dari pintu Babu Bakar. Kalau pintu Abu Bakar keluar dari bab Jibril. Bab Jibril ada di mana malaikat Jibril menyampaikan wahyu, dan yang terakhir itu adalah tamu, seolah-olah dia adalah manusia biasa. Itu ada ini Rasulullah. Oleh karena itu dinamakan pintu itu bab Jibril. Babul Jibril. Malaikat Jibril. Dan sebelahnya pintu Babu Bisa, karena pintu itu keluar masuknya istri-istri Rasulullah dan kaum muslimah. Yang asli Masjid Nabawi ini zaman keluar yang mana saja sedikit ya, 1 dan yang sebelah sini 1, 2, 3 sedikit saja. Mulai tahun namanya Sumur Abu Talha, petani kaya kurma. Itu tidak ada padi di sini, tidak ada laut, nelayan nggak ada, petani nggak ada. Kalau petani ada kurma. Abu Talha ini karena dia kaya, ada sumur orang Yahudi, satu sumur yang tidak asing. Maka orang Yahudi ini menjual ke Abu Talha. Ya, yang wafat meninggal di Madinah dan dimakamkan di kuburan Baqi atau Jannatul Baqi, maka didoakan oleh Rasulullah SAW bebas dari siksa kubur. Kubur ini jamaah pemahaman, kita hidup tidak, mati tidak. Jadi apa orang dalam kubur itu melihat kita lebih tajam dari sekarang. Sekarang kita ini jamaah Brahman, tak bisa kita lihat orang di belakang tembok. Tapi orang yang meninggal dia bisa lihat kita. Apa pekerjaan anaknya, istrinya, suaminya, dia lihat. Suaminya kawin lagi dia tahu. Anaknya macam-macam dia tahu. Oleh karena itu ini cerita yang sahih jamaah Brahman. Pulang kita selalu doakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Terus di dalamnya itu Jannatul Baqi ini khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan yang kita ziarahi tadi, dinamakan Nur Ain. Apa? Artinya khalifah 2 cahaya, karena telah menikahi putri Rasulullah 2. Ada yang tahu? Masih ingat siapakah putri Rasulullah yang menikah dengan Utsman bin Affan khalifah yang ketiga? Istrinya. Tadi turun ranjang dia. Siapa? Utsman bin Affan, dinamakan khalifah 2 cahaya. Ada lagi? Ingat? Oke, Ummi Kalsum dan Ruqayyah. Iya. Jadi selesai kakaknya baru adiknya. Iya, turun ranjang. Maka kita jamaah Abu Brahman, kalau kita meninggal, misalnya istri kita kalau masih adiknya atau keluarganya, lebih baik itu yang dianjurkan ya, turun ranjang, karena itu lebih baik, karena yang belum tahu sejarahnya. Terus kemudian yang di dalam itu ada pekuburannya Ibrahim bin Rasulullah. Ada anaknya Rasulullah yang prematur namanya Ibrahim, kuburannya di sini. Terus kemudian kuburannya Fatimah Al-Zahra binti Rasulullah yang terkenal sangat cerdas ya. Itu istrinya Sayyidina Ali Karamullah wajhah ya, ada di sini. Kemudian ibu susunya Rasulullah siapa namanya? Alhamdulillah, ini harus ada hadiah ini. Udah bisa dijawab Kang Yusuf? Insya Allah nanti dikasih. Nanti dikasih. Kilo. Lagi. Hadiahnya 1 kilo. Itu bos kurma. Terus di dalamnya itu ada pekuburannya Imam Malik dan Imam Nafi, guru dan murid. Ya. Nah, setelah itu 10.000 kuburan sahabat sebelah sini. Itu masuk ke ini. Besok kalau ada waktu yang laki-laki aja boleh masuk, perempuan nggak boleh. Jadi Rasulullah mengatakan, aku pernah melarang kaumku, umatku untuk tidak berziarah ke kuburan sebelum bagus imannya, sebelum kita beriman masih abal-abal, yang baru masuk Islam KTP seperti sekarang ya. Nah, setelah itu meyakin bahwa dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, baru diperbolehkan untuk ziarah ke kuburan. Ya, begitu. Kalau dulu suaranya orang-orang dulu mengikuti caranya
Majusi. Majusi itu hidupnya antara Buddha dan Hindu. Ya, ya gitu. Terus kemudian kalau kita meninggal di Madinah, jamaah Brahman, kita dan kalau jamaah kita ini ada yang sakit meninggal, saya yang masuk ke dalamnya, bawa. Saya penanggung jawabnya, nggak boleh orang lain. Ya, jadi nanti siapa penanggung jawabnya? Saya. Yang sudah masuk nomornya saya. Jadi saya tidak boleh ingkar, tidak boleh pergi kemana-mana. Paling tidak Ustaz Yusuf. Ya, karena beliau udah biasa itu urus jenazah jamaah. Ya, sehat-sehat kita begini, tahu-taunya suaminya meninggal. Ya, yang umat sholat jenazah. Sholat jenazah. Laki perempuan boleh sholat jenazah. Laki perempuan boleh sholat jenazah. Jadi kalau tidak lupa atau lupa lafaznya, cukup ikut Allahu Akbar dalam hati, sengaja aku sholat jenazah 4 takbir. 4 takbir bukan 4 rakaat. 4 takbir menjadi makmum. Ya, atau nurut imam. Lillahi ta'ala, itu saja dalam hati. Ya. Terus takbir pertama Fatihah. Takbir kedua selawat. Takbir ketiga di sini ya, bukan di Indonesia. Baca Allahumma gfir lahum untuk doa ini dan doa untuk kita Allahumma la tarik maj'arahum. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afuanhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana walahum. Langsung takbir keempat salam. Kalau di Indonesia takbir ketiga doa untuk mayat, takbir keempat doa untuk kita. Ya, mana-mana sama. Ya, tidak usah dipertengkarkan. Ya, sama. Ada rujukan masing-masing. Ya. Jadi selalu Bunda Ayanda ikut sholat itu. Apa sebabnya? Kita mendapatkan pahala yang besar. Yang menyolatkan itu dapat 1 qiraat. Kata Rasulullah, bagaimanakah pahalanya ya Rasulullah orang yang menyolatkan jenazah sesama muslim? Kata Rasulullah, dia bilang bainal jabalain. Jabalain antara 2 gunung, yaitu gunung yang paling besar di Madinah itu namanya Jabal Air dan Jabal Uhud. Uhudun jibalun yuhibbuna wa nuhibbuhu, yaitu gunung yang mencintai kita dan mencintai Rasulullah. Itulah Jabal Air. Nah, Jabal Uhud ini dalam hadisnya Uhudun jibalun abwabul jannah, akan menjadi pintu gerbang surga. Ya. Terus Jabal Air akan menjadi pintu gerbang neraka. Itu dari sarang sudah dibikinkan ini anaknya, tapi kita belum lihat. Tidak usah kita lihat sudah. Pasti dia berubah. Itu jaminan. Kalau dia tidak berubah miskin menjadi kaya, paling tidak imannya berubah. Yang tadi imannya lemah jadi lebih kuat. Sudah terasa ini di hati kita. Ya, tadinya mungkin ada yang malas-malas ke masjid, pasti yang dari sini kakinya mau pergi aja ke masjid. Itu sudah merasakan perubahan. Ya. Terus yang kedua, yang keenam sekarang tadi 6 bahwa kita akan ziarah ke Masjid Al-Ghamamah. Itu hanya menyaksikan bahwa di mana Rasulullah dulu memimpin sholat istisqa dan sholat Id. Jadi tempat yang paling lapang di situ. Kalau di sini dulu Jamaah Brahman ini rumahnya Rasulullah di depan ini. Jadi ada bukit-bukit, gunung-gunung kecil. Sampai mungkin yang berhaji tahun-tahun 95 masih lihat bukit-bukit banyak di sini. Itu dirusak. Jadi untuk pelebar ini kampungnya orang Madinah dulu. Kampung Madani itu di sini tepatnya. Makanya Madinah itu Jamaah Brahman ini yang di pagar. Ya. Ini maksudnya di pagar ini semua bukan pembatas Masjid Nabawi, tidak. Tapi ini adalah masyarakat Madani di sini. Nah, sekarang kita masuk ke sini sudah menjadi masyarakat Madani. Karena kita akan menjadi tetangganya Rasulullah SAW 5 hari 4 malam. Secara tidak sadar sekarang kita menjadi tetangganya Rasulullah SAW 5 hari 4 malam insyaallah. Nah, kemudian Jamaah Brahman, kita jangan lupa sholat di masjid ini kita mendapat pahala 1000 kali. Ya. Jadi kalau 5 waktu udah 5000 kali. Umur kita sekarang berapa? 60-an. 60 ke atas. Itu berbanding kalau matematika ini malah Bu Guru. Udah usah dibahas deh kalau matematika ini. Nah, itulah. Jadi jangan lewatkan sholat kita di sini, qabliyah subuh jangan lupa, dan setiap masuk kita Jamaah Brahman jangan lupa doa dan itikaf di dalam hati.
paling tidak doanya Allahumma ftahli abwaab rahmatik, ya Allah bukakan aku pintu rahmat dan pintu kebarokahan. Yang tiap hari kita ini mau adalah pintu barokah. Pulang-pulang kalau maulid bawa barakah. Iya, bawa ember banyak, saya bawa ember.